Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan Beta. Belajar efektif, terampil, dan aktif. Pada video kali ini, kita bersama akan belajar tentang ruang sisi lengkung yang berbentuk kerucut. Namun sebelumnya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan materi-materi menarik yang akan kami share selanjutnya. Materi pagi hari ini yaitu tentang kerucut. Apa saja bangun-bangun kerucut yang bisa ketemu dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya seperti pada gambar berikut. Kerucut yang akan kita pelajari terdiri atas pengertian kerucut, unsur-unsur kerucut, luas, dan volume. Selanjutnya, kita mulai dari pengertian kerucut. Kerucut itu apa? Kerucut adalah sebuah limas sederhana yang beralaskan lingkaran yang mana sisi tegaknya berupa bidang lengkung yang disebut selimut kerucut. Berikutnya, unsur-unsur kerucut. Kita lihat, unsur kerucut yang pertama adalah rusuk. Rusuk kerucut berupa keliling lingkaran alasnya. Unsur yang kedua, sisi lengkung, yang sering diberi nama juga dengan selimut kerucut. Berikutnya ada jari-jari lingkaran alas, yaitu jarak O ke B atau boleh juga jarak O ke A. Tinggi kerucut, yaitu jarak antara titik puncak kerucut terhadap bidang alasnya, diwakili oleh CO. Nah, berikutnya CA, CD, CB dinamakan garis pelukis. Garis pelukis adalah garis yang menghubungkan antara titik puncak kerucut dengan titik-titik pada keliling lingkaran alas. Kalau kita lihat antara tinggi, perhatikan CO, jari-jari OB, dan garis pelukis CB, ya, membentuk segitiga siku-siku. Sehingga berlaku teorema Pythagoras berikut. Sisi miring S kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya, R kuadrat ditambah T kuadrat. Atau bisa juga R kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi T kuadrat. Atau T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Berikutnya kita akan mencari jaring-jaring kerucut. Coba perhatikan gambar kerucut berikut. TA, TC, TB namanya adalah garis pelukis. Jaring-jaring akan kita temukan atau kita cari dengan cara kita potong salah satu garis pelukisnya. Dalam hal ini saya wakili dengan garis pelukis TC. Akan kita potong, kita gunting lurus ke atas, sehingga kerucutnya terbelah seperti tampak pada gambar. Dengan demikian, setelah terbelah, maka akan kita buka. Kita rentangkan selimut kerucutnya ke kiri dan ke kanan, sedangkan lingkaran alasnya akan kita rentangkan ke bawah, sehingga kita peroleh bentuk selimut kerucutnya berbentuk juring lingkaran dan alas kerucutnya berbentuk lingkaran, seperti tampak pada gambar. Kalau kita lihat TC tadi tidak lain adalah garis pelukis kerucut.
Setelah kita rentangkan, maka TC itu hasil rentangan ke kiri dan TC aksen itu tadi hasil rentangan ke kanan. Kalau kita lihat, karena juring atau selimut kerucut itu merupakan juring lingkaran, maka TC aksen itu ketika sebagai kerucut, TC aksen bertindak sebagai garis pelukis. Tetapi kalau kita pandang sebagai juring lingkaran, maka TC aksen itu bertindak sebagai jari-jari. Dengan demikian, TC itu bisa dipandang sebagai jari-jari, bisa juga dipandang sebagai garis pelukis. Ingat bahwa kita lihat panjang busur CC aksen tidak lain adalah sama dengan keliling lingkaran alasnya. Paham ya anak-anak? Selanjutnya, kita akan mencari luas selimut kerucut dan luas kerucutnya. Luas selimut tidak lain adalah luas juring lingkaran. Sehingga kita dapatkan perbandingan luas juring TCC aksen dibanding dengan luas lingkaran juring sama dengan panjang busur CC aksen dibanding keliling lingkaran juring. Padahal tadi kita ketahui bahwa panjang busur CC aksen sama dengan keliling lingkaran alas. Selanjutnya, luas juring TCC aksen dibanding luas lingkaran itu rumusnya pi R kuadrat. Saya menggunakan R besar karena luas lingkaran yang dimaksud adalah luas lingkaran juring, bukan luas lingkaran alas. Sama dengan panjang busur CC aksen. Panjang busur CC aksen tadi tidak lain sama dengan keliling lingkaran alas. Sehingga kita peroleh rumus keliling lingkaran adalah 2πr. Kenapa pakai R kecil? Karena R di sini adalah R lingkaran alas. Dibanding dengan keliling lingkaran juring. Berarti keliling lingkaran besar, yaitu 2πr. Kita sederhanakan. Ya, R tadi sama dengan S ya. Sehingga bisa kita ganti R dengan S sehingga diperoleh luas juring TCC aksen dibanding pi S kuadrat sama dengan 2πr dibanding 2πs. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2π sehingga tinggal luas juring TCC aksen dibanding pi/s kuadrat sama dengan R dibanding S. Kita kalikan ke kanan, kita kalikan silang. Luas juring TCC aksen sama dengan R dibagi S dikali pi/s kuadrat. S kita sederhanakan dengan S kuadrat. Sehingga tinggal R dikali pi dikali S atau kita tulis pi RS. Luas juring lingkaran sudah ketemu. Sekarang kita lanjutkan mencari luas kerucut. Luas kerucut atau biasa juga disebut dengan luas permukaan kerucut atau luas seluruh sisi kerucut. Di mana luas permukaan kerucut terdiri atas luas selimut dan luas lingkaran alas. Luas selimut sudah kita temukan rumusnya pi RS, luas lingkaran pi R kuadrat. Selanjutnya kita sederhanakan,
Karena mempunyai faktor persekutuan Pi dan R, maka kita faktorkan PR-nya, berarti menjadi PR dikali R ditambah S. Oke, kesimpulannya, luas selimut kerucut adalah PRS dan luas permukaan kerucut adalah PR dikali R ditambah S. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu tentang volume kerucut. Nih, kerucut adalah limas. Jadi kerucut, bangun kerucut itu tidak lain adalah limas, di mana bidang alasnya berbentuk lingkaran dan sisi tegaknya berupa bidang lengkung yang disebut dengan selimut kerucut. Dengan demikian, volume kerucut sama dengan volume limas. Rumus volume limas di kelas 8 sudah kita pelajari, yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Untuk kerucut, alasnya adalah berbentuk lingkaran, sehingga sepertiga kali luas lingkaran kali tinggi sama dengan sepertiga kali luas lingkaran itu PR kuadrat kali T. Volume kerucut sepertiga PR kuadrat T. Selanjutnya kita akan belajar tentang contoh-contoh soal yang berkaitan dengan kerucut. Kita pilih 5 soal anak-anak. 5 soal yang terpilih adalah soal-soal yang sering keluar di dalam penilaian harian maupun penilaian akhir semester. Oleh karena itu, tolong disimak dengan baik-baik karena soalnya tidak susah, mudah untuk dipelajari asal ada kesungguhan di dalam belajar. Semangat ya! Kita mulai soal yang pertama. Diketahui sebuah kerucut mempunyai diameter 14 cm, tingginya 24 cm. Pertanyaannya adalah panjang garis pelukis, luas dan volume kerucut. Kita jawab. Kalau diameternya 14, maka jari-jarinya adalah 7 cm. Ya, tadi di depan kita pelajari bahwa di dalam kerucut ada hubungan antara tingginya kerucut, jari-jari kerucut, dan garis pelukis. Karena jari-jari 7, tinggi 24, maka garis pelukis atau S bisa kita cari menggunakan teorema Pythagoras. S kuadrat, karena sisi miring, maka rumusnya adalah R kuadrat ditambah T kuadrat. Ya, kita peroleh panjang garis pelukisnya adalah 25. Setelah garis pelukis ketemu, maka selanjutnya kita mencari luas kerucut. Luas kerucut atau luas permukaan kerucut dicari dengan rumus PR dikali R tambah S. 22/7, jari-jarinya 7, kali R tambah S berarti 7 tambah 25. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 7, sehingga tinggal 22 dikali dengan 32. Hasilnya 704 cm persegi. Volume kerucut sepertiga PR kuadrat T, sepertiga kali Pi-nya kita pilih 22/7, kali 7 kali 7, karena R kuadrat berarti 7 dikalikan 2 kali, dikalikan tingginya 24. Kita sederhanakan, 3 dan 24. 24 dibagi 3 itu masih 8. Kemudian 7 kita sederhanakan, kita bagi dengan 7. Sehingga hasil terakhir tinggal 22 kali 7 kali 8. Hasilnya adalah 1232 cm kubik. Maaf itu salah ya, salah ketik. Volume bukan persegi tetapi kubik. Next, ke soal selanjutnya. Nih, Pak Aris akan membuat 2 buah
cetakan tumpeng berbentuk kerucut dari bahan aluminium. Seperti tampak pada gambar, cetakan yang akan dibuat berjari-jari 20 cm dan tingginya 48. Sedangkan bahan aluminium yang dimiliki Pak Aris 1 meter persegi. Pertanyaannya, hitunglah volume tumpeng dan berapa sisa aluminium yang tidak terpakai. Kita jawab, nih, tinggi kerucut tadi 48, jari-jari 20, maka anak-anak bisa mencari apanya tadi? Garis pelukis, betul ya. Garis pelukis sama seperti tadi kita cari melalui teorema Pythagoras. Ya, jadi ketemu panjang garis pelukisnya adalah 52 cm. Berikutnya, kita akan mencari volume tumpengnya, atau tidak lain adalah volume kerucut, rumusnya sepertiga pi r kuadrat T. Ya, di sini kita memilih pi dengan nilai 3,14. Kenapa? Karena jari-jarinya 20, ya. Sehingga diperoleh seperti itu. Ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu antara 3 dan 48. 48 dibagi 3 hasilnya 16. Sehingga tinggal 3,14 kali 20 kali 20 kali 16 setelah kita hitung adalah 20.096 cm3. Berapa sisa aluminium yang tidak terpakai? Sisa aluminium yang tidak terpakai bisa kita temukan setelah kita mencari luas selimut kerucutnya. Ya, luas selimut kerucut tadi rumusnya adalah pi rs. Kita itu pi-nya tadi 3,14, r-nya 20, s-nya sudah kita cari ya, temunya tadi 52. Setelah kita kalikan hasilnya adalah 3.265,6 cm persegi. Karena membuat 2 cetakan, maka luas aluminium yang kita gunakan adalah kita kalikan 2. 2 kali 3.265,6 tadi, sehingga hasilnya adalah 6.531,2 cm persegi. Nah, bahan aluminium yang tersedia tadi 1 meter persegi. Kalau kita jadikan sentimeter, maka meter ke senti itu turun 2. Karena persegi maka dikalikan 10.000 ya. Hasilnya menjadi 10.000 dikurangi dengan aluminium yang kita pakai tadi 6.531,2, sehingga hasilnya adalah 3.468,8 cm persegi. Soal yang ketiga. Nah, gambar di samping adalah kap lampu terbuat dari kain. Kap lampu yaitu, pertanyaannya, berapa luas kain yang diperlukan? Jadi kap lampunya kalau pada gambar terlihat yang terarsir warna hitam. Kalau kita lanjutkan garis pelukisnya saya perpanjang, maka akan berbentuk kerucut. Jadi kap lampu itu adalah kerucut yang dipancung, ya, kerucut yang terpotong. Kita cari, kita jawab. Kita lihat kerucut besarnya dulu, karena tadi ada kerucut besar dipotong atau dipancung, berbentuk kerucut kecil pancungannya. Jadi ada 2 kerucut ya, kerucut besar dan kerucut kecil. Yang kerucut besar dulu kita lihat, nih ya, kerucut besar, ternyata jari-jarinya 10 dan panjang garis pelukisnya adalah 12 ditambah 8.
20 cm. Sedangkan kerutut kecil, lihat pada gambar, ya, jari-jarinya 5 dan garis pelukisnya 8 cm. Luas kain pembuat cup dapat kita cari dengan cara luas selimut kerucut besar dikurangi luas selimut kerucut kecil. Sehingga PRS kerucut besar dikurangi PRS kerucut kecil. Ya. Karena sama-sama ada pi, maka pi saya keluarkan atau difaktorkan. Tinggal R kali S, kerucut besar berarti 10 dikali 20, dikurangi R kali S-nya kerucut kecil berarti 5 kali 8. Sehingga P dikali 200 dikurangi 40, 3,14 dikali 160, 502,4. Jadi luas kain yang dibutuhkan untuk membuat kap lampu adalah 502,4 cm persegi. Soal keempat, sebuah kerucut dibuat dari juring lingkaran seperti nampak pada gambar di atas. Pertanyaannya, hitunglah panjang jari-jari alas kerucut yang terbentuk. Ingat anak-anak bahwa panjang busur juring lingkaran besar atau lingkaran juring sama dengan keliling lingkaran alas kerucut. Ya, panjang busur juring sama dengan keliling lingkaran alas kerucut. Panjang busur di kelas 8 kita pelajari rumusnya adalah sudut pusat per 360 dikalikan dengan 2PS. 2PR atau 2PS karena R dan S itu sama ya. Sama dengan 2PR. 2PR yang ruas kanan itu adalah keliling lingkaran alas kerucut. Dapat kita sederhanakan 216 dan 360 ya. Sama dengan kita kecilin jadi 3 banding 5. Berikutnya tinggal 3/5 kali 2 pi kali 20 sama dengan 2 kali pi kali R. Kita sederhanakan 20 dibagi 5 hasilnya 4. Sehingga tinggal 3 kali 2 kali pi kali 4 sama dengan 2 kali pi kali R. Kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 2 kali pi. Berarti tinggal 3 kali 4 itu 12 sama dengan R. Jadi jari-jari lingkaran alas kerucut panjangnya adalah 12 cm. Ya, tinggal soal yang terakhir. Gambar pensil, ya. Ukurannya nampak seperti pada gambar. Pertanyaannya adalah berapa volume pensil di atas. Anak-anak coba diperhatikan, kalau kita perhatikan maka pensil itu tidak lain adalah gabungan antara dua bangun ruang sisi lengkung ya. Yaitu terdiri atas bangun tabung dan bangun kerucut. Dengan demikian volume pensil sama dengan volume tabung tambah volume kerucut. Volume tabung pada video sebelumnya kita ketahui rumusnya adalah PR kuadrate dan volume kerucut sepertiga PR kuadrate. Kita hitung, pi-nya kita pilih 3,14, jari-jari tabungnya adalah 0,5, karena pada gambar terlihat bahwa diameternya 1 cm ya. Kalau diameternya 1 cm, maka jari-jarinya hanya 0,5. Kali 0,5 kali tingginya tabung adalah panjangnya pensil, yaitu 15 cm. Ditambah volume kerucut 1/3 kali 3,14, jari-jarinya sama 0,5 kali 0,5, tinggi kerucutnya 2. Setelah kita hitung itu anak-anak, kita jumlah, ya. Jadi volume pensil adalah 12,298
cm kubik. Demikian anak-anak pembelajaran pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau anak-anak merasa sangat dibantu oleh video ini, jangan lupa sekali lagi ya, tekan tombol like, share, dan subscribe supaya anak-anak senantiasa mendapat kiriman video-video pembelajaran yang menarik selanjutnya. Terima kasih anak-anak. See you.